Pemirsa warga desa Bokong, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang berinisial ST yang berusia 51 tahun nekat membunuh temannya NO 50 tahun hingga meninggal dunia pada Kamis 26 Januari 2024 malam. Kejadian tersebut terjadi di rumah salah seorang warga Bokong Katarina Taimenas Adonis di RT 07 RW 04 Dusun 2 Desa Bokong, Kecamatan Taibenu. Pantauan di TKP pada Jumat 26 Januari 2024, warga sekitar datang ke rumah milik Katarina Taimenas di Dusun 2 Desa Bokong, Kecamatan Taibenu. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah tersambung bersama rekan Rian Tapehen, wartawan Pos Kupang yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan dari Anda, rekan Rian Tapehen. Baik, rekan Justina di studio, Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa pada hari Kamis 26 Januari malam, warga Desa Bokong, Kecamatan Taibenu, digegerkan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh ST berusia 51 tahun yang nekat membunuh temannya Nahor berusia 50 tahun hingga tewas menggunakan sebilah parang. Kejadian itu terjadi di rumah salah satu warga Bokong, Katarina Taimenas Adonis di RT 7 RW 04 Dusun 2 Desa Bokong, Kecamatan Taibenu. Kemarin saat kami mendatangi TKP pada Jumat 26 Januari 2024, warga sekitar datang ke rumah milik Katarina Taimenas Adonis di Desa Bokong untuk melihat kejadian yang ada di sana. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan warga kemudian membersihkan rumah tersebut yang berceceran darah korban akibat tebasan pelaku pada leher korban. Beberapa warga yang masih berbincang-bincang soal kejadian ini juga menyebut bahwa kejadian pembunuhan ini dilakukan saat pemilik rumah yakni Katarina Taimenas dan anaknya Dorcas Taimenas serta dua anak Dorcas sudah terlelap di kamar tidur mereka. Sementara ada dua anak yang pada saat itu juga sedang tidur di ruang tamu tempat mereka bersama korban dan pelaku. Salah satu warga Bokong, Sevanya Hano, yang saat itu kemarin kami temui di TKP mengatakan saat tuan rumah sementara terlelap, tiba-tiba mereka mendengar ada bunyi dan saat keluar dari kamar, mereka melihat terduga pelaku telah menebas leher korban dan darah berceceran ke lantai. Pelaku kemudian berlari masuk dalam salah satu kamar yang di dalam rumah tersebut dengan membawa parangnya. Tidak ada yang berani masuk ke dalam kamar tersebut lantaran takut menjadi korban berikutnya. Kemudian mereka keluar dan memanggil kepala dusun serta ketua RT setempat. Setelah itu, warga mulai berdatangan dan korban kemudian diajak keluar oleh salah satu warga yang cukup disegani oleh pelaku. Kata Sevanya, saat ini korban sudah dibawa oleh Polres Kupang ke RSUD Nebonat untuk dilakukan otopsi, sementara pelaku juga sudah ditahan oleh Polres Kupang. Sementara itu warga Dusun 2 Desa Bokong juga saat ini sementara menunggu kepastian dari pihak keluarga korban di mana karena belum ada kepastian dari keluarga korban di mana korban akan disemayamkan atau dikebumikan karena selama ini menurut pengakuan warga Desa Bokong korban tidak pernah tinggal menetap dan juga tidak punya rumah di Desa Bokong. Korban juga kata warga sekitar belum beristri sehingga selalu berpindah-pindah dari rumah ke rumah di mana dia bisa mendapatkan makanan atau tempat untuk tidur. Korban juga diketahui kesehariannya menjajakan dagangan sirih dan pinang dari satu tempat ke tempat lain sehingga tidak punya rumah permanen. Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anung Wirata yang kami konfirmasi juga mengatakan saat ini pelaku telah diamankan di ruang tahanan Polres Kupang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bersama para saksi. Sementara korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nebonat untuk dilakukan otopsi pada kemarin. Dari hasil pemeriksaan awal polisi terungkap bahwa motif pelaku melakukan pembunuhan ini
Karena kesal, korban berteriak memanggilnya menggunakan kata-kata kasar. Karena tersinggung, pelaku naik pitam lalu mendekati korban dan langsung menebas lehernya menggunakan parang yang dibawanya sebanyak 1 kali. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, rekan Rian Tapen, wartawan Poskopang, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Sevanya Hano, warga Dusun 2 Desa Bogong. Pelaku dan juga korban, yang kami ketahui masyarakat di sini bahwa korban belum berkeluarga, belum berkeluarga, dan juga pelaku juga seperti itu, belum punya anak dan istri. Pengamatan kami di sini bahwa dia sepertinya kurang pikirannya agak terganggu sedikit, sehingga untuk rumah sendiri dia tidak punya, jadi dia pindah di mana dia dapat makan dan minum, di situ juga dia bisa istirahat. Untuk sementara keluarga serta masyarakat setempat sementara menunggu kepastian korban, karena sementara ada di otopsi di rumah sakit. Jadi kami sebagai warga masyarakat yang ada di sini siap menerima keadaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.